الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Pak DKM beserta jajarannya, para asatidz, para penjaga seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke berapa ya? 8 atau 9? Maqalah ke-9, al-maqalah at-tasi'ah. Maqalah yang ke-9 ini menceritakan tentang memperturutkan hawa nafsu dan takabur. Hadis ini an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri.
wa huwa Syekhul Imamul Malik. Sufyan Tsauri ini merupakan gurunya Imam Malik. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Kullu maksiatin, setiap kemaksiatan yang timbulnya an syahwatin, dari menurutkan syahwat, dari menurutkan hawa nafsu, ai istiyaqun nafsi ila syai', condongnya nafsu kita kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya itu diharapkan ampunannya. Jadi setiap kemaksiatan yang timbul dari syahwat kita, dari nafsu kita, dari keinginan kita, kecondongan diri kita, nafsu kita kepada sesuatu, maka maksiat tersebut masih diharapkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kullu maksiatin an kibrin ay nasya'at an kibrin, setiap perbuatan maksiat yang timbulnya dari takabur, dari sifat sombong, da'wal fudul, mengaku dirinya lebih unggul, lebih utama, lebih dari yang lain. Fa innahu la yurja ghufranu, maka kemaksiatan tersebut tidak diharapkan lagi ghufranuha, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna maksiyata iblis kana asluha minal kibr, karena sesungguhnya maksiatnya iblis, kemaksiatannya si iblis itu karena asluha minal kibr, asalnya pokoknya itu dari sifat takabur, dari sifat kesombongannya. Yaz'umu annahu khairu min sayyidina Adam, dia menyangka, menganggap bahwa dirinya lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada Sayyidina Adam. Wali'anna zallat Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwat, sedangkan kesalahan Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwat, asal mulanya itu daripada menurutkan syahwatnya, daripada hawa nafsunya, bisyababi istiyaqihi ila dhauqi samrati syajarah, masyaallah, asyahwatu al-man'i anha, yaitu disebabkan karena kecondongan nafsunya, keinginan nafsunya untuk merasakan, mencicipi rasa buah, gitu ya, rasa buah syajaratu syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda. Jadi dua maksiat itu, perbuatan maksiat itu asalnya, munculnya, timbulnya itu beda. Kalau iblis itu benar-benar dari ketakaburannya, bahwa dia merasa lebih utama, lebih baik daripada Adam. Sedangkan kemaksiatan Adam itu timbulnya daripada syahwatnya. Makanya masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis itu tidak ada harapan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasul pernah dalam hadis mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min khadarin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa orang yang di dalam hatinya menyimpan atau ada sekecil biji sawi daripada sifat takabur. Maka bahaya sekali. Kesombongan itu sangat
sangat bahaya sekali, insya Allah. Makanya hati-hati jangan sampai sifat takabur itu bercokol berada dalam diri kita. Buang sejauh-jauhnya. Makanya amalin la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya dan tidak punya upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ay la haula fi ijtinabil ma'asi. Gitu ya. Tidak ada daya dari meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berbuat maksiat, kita tidak berbuat dosa. Itu karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata an fi'lit ta'ah, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa mendengarkan nasihat pengajian, kita bisa bersedekah dan sebagainya. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita sendiri. Makanya kalau semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka segala sesuatunya akan beres, maka sesuatunya akan tuntas kalau semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kita tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jatuhnya satu daun di muka bumi ini, di atas bumi, jatuhnya daun itu tidak lepas daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak ada semua sekali kekuatan, kegagahan, kekayaan, kepangkatan kita, kecuali semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada sifat sombong, nggak menganggap bahwa diri kita adalah lebih baik daripada orang lain. Kalau melihat orang lain, kita anggap bahwa orang lainlah yang lebih baik daripada kita. Ketika kita melihat anak kecil, ya Allah, dia masih kecil, dosanya masih sedikit atau bahkan tidak ada. Tetapi kita sudah berumur seperti ini, dosanya lebih banyak. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, apa yang ada dalam diri kita? Ya Allah, amalnya lebih banyak daripada kita, kebaikan-kebaikannya lebih banyak sekali daripada kita. Kita baru kemarin lahir, mungkin kebaikan-kebaikan kita tidak sebanyak orang tua gitu. Kita ngelihatnya orang non-muslim sekalipun, kita beranggapan siapa tahu di akhir hayatnya dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka waladathu ummuhu, diibaratkan seperti bayi baru lahir. Sedangkan kita yang Islam dari sejak dalam kandungan ibu kita, ya Allah, ketika lahir terus setelah balik kita banyak sekali berbuat dosa dan sedikit sekali berbuat ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menjamin bahwa akhir hayat kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya. Makanya kepada siapapun kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi yang harus ditanyapkan dalam diri kita, ditancapkan dalam diri kita, bahwa orang lainlah lebih baik daripada kita. Itu untuk menekan, menghilangkan, mengikis sifat sombong, sifat takabur dalam diri kita. Tuh. Kenapa? Karena ternyata takabur, kesombongan itu satu sifat yang bahaya sekali kalau dipakai oleh kita. Kenapa? Karena yang punya sifat takabur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap sholat kita
mengangkatkan kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang maha besar. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. Ini menjelaskan tentang bangga dengan kesalahan dan bersedih dengan ketaatan. Maksudnya akan dijelaskan an ba'diz zuhad wa hum alladziina ikhtafarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruris. An ba'diz zuhad ini dari sebagian ahli zuhud. Siapakah az-zuhad? Az-zuhud, ahli zuhud itu wa hum alladziina ikhtafarud dunya, yaitu orang-orang yang menghinakan dunia, tidak mementingkan dunia, dia tidak lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Walam yubalu biha, dan tidak peduli dengan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruri, tetapi yang diambil oleh mereka dari dunia itu adalah sekadar kebutuhan, dia sekedar yang dibutuhkan saja. Lepas daripada itu tidak mereka ambil tuh. Itu adalah orang-orang zuhud. Atau bahkan sebagian para guru, sebagian para ulama mengatakan bahwa zuhud itu bukan berarti kita harus tidak memiliki apa-apa, bukan berarti kita harus belangsak, tetapi menganggap dunia itu hanya di tangan, sampai tangan, tidak sampai ke dalam hati. Itu ya. Jadi dunia, kekayaan, segala macamnya tidak masuk ke dalam hati, hanya sampai di telapak tangan. Itu. Kenapa? Karena kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, maka susah untuk dikeluarkannya. Betul. Kita punya tabungan yang banyak sekali, tidak terhitung nolnya. Ketika ada sedekah, ya, ada pembangunan, santunan dan sebagainya, kita berat untuk mengeluarkannya. Kenapa? Karena dunia itu sudah masuk ke dalam hati kita, merasa bahwa dunia itu adalah milik kita. Tetapi kalau dunia hanya sampai kepada tangan kita, maka ketika ada orang yang minta, kita kasih. Ada pembangunan, kita infakkan, kita sedekah, kita kasihkan untuk pembangunan. Ada santunan dan sebagainya, kita berikan, kita menjadi donatur gitu, untuk memberikan, mengasihkan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Tidak akan berat. Kenapa? Karena dunia tidak masuk ke dalam hati. Itulah orang-orang zuhud. Man adnaba dzanban wa huwa yadhaku fa innallaha yadhhuruhun nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yadkhuluhul jannata wa huwa yadhaku. Man adnaba dzanban, barang siapa yang melakukan dosa, wa huwa yadhaku, sedangkan dia merasa gembira, ya aku itu merasa gembira, merasa senang. Walhalu annahu yafrahu bi tahammulihi, dia merasa senang melakukan dosa tersebut. Fa innallaha yadkhuluhun nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Wa huwa yabki, dia akan nangis itu dalam neraka. Masyaallah. Kenapa? Liana haqqahu an ya'dum wa yastaghfirullah ta'ala dzalika. Kenapa? Karena sebenarnya hakikatnya dia itu harus apa? Harus menyesal dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa. Itu ya, insyaallah.
Karena banyak orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat dosa dengan senang, dengan gembira, itu ya, ketawa-ketawa dan sebagainya, betul. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dia akan nangis. Wa man ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang berbuat taat, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yabki, sedangkan dia menangis, menyesal. Kenapa? Hayaan minallahi taala, karena merasa malu. Minallahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taksirihi, karena masih lalai, karena masih banyak kekurangan, karena masih banyak kesalahan-kesalahan fitil ta'at, dalam ketaatannya. Fa innallaha ta'ala yadkhuluhul jannata wa huwa yadhaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga, wa huwa yadhaku, dia akan senang. Ay yafrahu ghayatal farh, dia akan bahagia, sangat bahagia. Kenapa? Lihusuli matlubi wa huwa afwullah ta'ala, karena dia hasil apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Yaitu afwullah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya yang kita inginkan, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa bahwa ketaatan kita masih kurang daripada sempurna, masih jauh daripada sifat sempurna. Salat kita masih banyak kurangnya, puasa kita masih jauh daripada sempurna, sedekah kita, zakat kita, ibadah umrah atau ibadah haji kita masih jauh daripada sifat sempurna. Maka kita iktiraf, merasa bahwa semuanya masih kurang. Maka kita ketika berbuat taat kita malu, itu ya, kita malu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yadhak, kita akan gembira, kita akan bahagia mendapatkan apa yang kita pinta, apa? Yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan ini menyesal, gitu ya, kita menyesal atau malu ketika kita berbuat ketaatan, bukan sombong ketika kita berbuat ketaatan. Itu ya bahaya kalau kita merasa sudah sempurna, merasa sudah lebih baik ibadah-ibadah kita. Itu ya, masih kurang, makanya kita nyari terus ilmunya. Tidak berhenti, terus kita cari ilmunya. Supaya apa? Supaya ibadah kita lebih sempurna lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Wal maqalatu hadiyata asyrata, maqalah yang ke-11. Ini menceritakan tentang larangan menganggap ringan dosa-dosa kecil ini. Larangan menganggap ringan dosa-dosa kecil. An ba'dil hukama, ini diriwayatkan dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Siapa mereka? Ay al-awliya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La tahkirudz dzunubas shighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. La tahkirudz dzunubas shighar, janganlah engkau menganggap ringan, janganlah engkau menganggap remeh-temeh adzunubas shighar, dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasha'abu minha adzunubul kibar. Kenapa? Karena dosa-dosa besar itu bisa terlahir daripada dosa-dosa kecil. Insyaallah. Rubbama yakunu ghadabullahi ta'fitil kasigar, dan terkadang murkanya Allah Subhanahu wa taala itu datangnya fitil kasigar, daripada kita melakukan perbuatan dosa kecil. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa dosa kecil itu remeh-temeh.
Dia suka kita ngomong, ini mah dosa kecil ini, itu ya, dosa kecil. Jadi menganggap enteng. Padahal tidak ada dosa kecil ma'al israr, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, pemohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa kecil akan terus menerus ada, bahkan akan menjadi dosa besar kalau apa? Ma'al israr, kalau terus menerus kita melakukannya. Masyaallah, nauzubillah summa nauzubillah. Maka dosa kecil ataupun dosa besar itu sama-sama dua-duanya dosa. Itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita menganggap bahwa tidak apa-apa kalau dosa kecil, padahal sama kita juga itu durhakanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar juga pun sama, itu yang kita durhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama saja. Oleh karena itu jangan biarkan kita mengisrarkan, membiasakan, menganggap remeh, menganggap enteng dosa-dosa kecil. Maka ketika kita kesalahan atau melakukan dosa-dosa kecil, maka cepat-cepatlah kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kecil ataupun besar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersih. Kita terlahir dalam keadaan bersih dan kita juga kembali kepada Allah dalam keadaan bersih pula. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayang dan juga keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adalah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa